Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Her Subenarif dan masih terus bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky tiba-tiba di berbagai sudut kota Jakarta dan ternyata beberapa kota besar lain di seluruh Indonesia itu muncul baliho ucapan terima kasih Pak Jokowi, Jokowi Guru Bangsa, dan bersamaan itu di media sosial juga trending ucapan yang sama. Kita tahu ini pekerjaan relawan dan buzzer. Ya, ini proyek-proyek APBN ya. Ucapan terima kasih itu kan harusnya tidak diorkestrasi, tapi muncul dari perasaan yang tulus. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Jokowi ini, Bung Rocky? Ya, tiba-tiba seluruh ibu kota dihuni, disesaki oleh baliho-baliho yang isinya seragam. Terima kasih Jokowi. Dan kita tahu bagaimana aktivitas itu sebetulnya adalah pola yang sudah 10 tahun ini dipraktikkan oleh Jokowi. Itu menyewa, menyuruh, memaksa supaya aparat sepasang baliho itu tuh. Jadi demi apa sebetulnya? Kan nggak ada orang yang percaya bahwa itu dipasang oleh masyarakat sendiri kan. Jadi Jokowi ini betul-betul mengidap narsistik in optima forma tuh. Narsistik yang paling tinggi, yaitu memuji diri sendiri, memaksa orang lain untuk memuji dirinya dia, dan juga menyuruh orang lain untuk memamerkan pujian itu. Jadi terlihat satu festival of arogansi itu. Boleh kita sebut itu sebagai festival arogansi karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Jokowi memang harus diucapkan terima kasih. Kan semua indeks ekonomi memburuk, indeks keadilan memburuk, deflasi 5 bulan berturut-turut, lingkungan rusak, macam-macam, demokrasi hancur, konstitusi dipermainkan. Jadi apa yang diterima kasihkan selain bahwa dia sendiri menginginkan orang berterima kasih pada dia tuh. Jadi kita lihat ini gejala kejiwaan patetik atau patologis sebetulnya yang membuat kita menduga bahwa ada problem dengan Pak Jokowi. Ada mungkin mengalami semacam disorder mental atau disorder psychic yang berasal dari masa lalu atau dari satu kondisi yang tak mungkin dia hindari. Tetapi sebetulnya dengan cara gampang kan Jokowi bisa bilang, ya saya minta maaf karena saya berbuat banyak kesalahan atau lalai membela demokrasi. Tapi justru yang dia lakukan adalah meminta semua orang itu untuk memuji dia. Jadi pengerahan uang pada pasar, pada relawan, pada menteri, pada humas, bahkan pada petugas pemasang baliho itu semuanya adalah uang yang dikeluarkan hanya untuk mengeluarkan Jokowi di hari terakhirnya tuh, di hari-hari terakhirnya. Pada saat yang sama kita lihat kegiatan di tempat Pak Prabowo, ya, mana orang mondar-mandir dan kita nggak tahu apa perspektif orang-orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Kita menginginkan ada semacam kabinet yang utuh, tetapi kelihatannya itu tidak mungkin kita capai, dan itu yang membuat kita agak getir melihat perkembangan politik menjelang peralihan kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Selain baliho-baliho yang bertebaran, kita juga memperhatikan ini bagaimana postur kabinet Pak Prabowo yang ya kental terasa ini penuh kepentingan dengan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo mau tidak mau harus mengakomodasinya. Jadi lebih dari sekedar kecemasan untuk melihat postur kabinet di mana kelihatannya Pak Prabowo terengah untuk menyusun dan mengantisipasi atau mengakomodasi bahkan seluruh kepentingan presiden sebelumnya itu Jokowi. Di situ kita mulai membaca bahwa arah kabinet itu kelihatannya tidak ada fokusnya tuh karena semuanya ditampung. Tetapi kita hubungkan langsung itu dengan keinginan Jokowi untuk diingat di dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti buat dia berhasil. Jadi terlihat hubungan antara baliho yang dipasang hari-hari ini dan gencarnya Prabowo untuk menyaring lagi orang-orang yang mungkin dititipkan oleh Pak Jokowi di akhir masa pemerintahan di hari-hari ini kan. Ini yang kita sebut sebagai mobilisasi opini publik yang biasa dilakukan oleh Hitler dulu, itu menyewa seluruh aparat dia untuk memuliakan dia sebagai Führer, sebagai penentu masa depan, sebagai orang yang mampu untuk mengeluarkan Jerman dari krisis ekonomi, krisis harga diri, krisis moral, karena berkali-kali dilecehkan oleh tetangganya dalam banyak perang.
Tapi kita mau pastikan sebetulnya mental apa yang ada pada, atau kondisi psikologis apa yang ada pada Pak Jokowi hari ini, sehingga harus memamerkan dirinya sendiri dan memaksa orang untuk menerima pameran itu. Nah, kekonyolan-kekonyolan ini hendak kita batalkan sebetulnya dengan pandangan yang sudah ditulis oleh banyak peneliti asing bahwa Jokowi memang hidup di dalam kondisi psikologi yang terbelah, itu man of contradiction, yang tidak mampu untuk memastikan kapasitasnya lalu menyewa orang lain untuk meluluhkan kapasitasnya. Tapi sudah, itu mungkin akan berakhir dalam 3-4 hari ini. Tetapi rakyat akan mencatat bagaimana uang rakyat itu dipakai untuk kepentingan, bahkan di hari-hari terakhir dari kekuasaan Pak Jokowi. Dan kemampuan kita untuk menguji apakah negeri ini akan baik-baik saja di masa depan tentu tergantung pada cara kita mempersoalkan atau memperkarakan kenekatan Jokowi untuk tetap memamerkan prestasi dia yang dibuat-buat di akhir masa jabatannya. Nah, ini kelihatan akan jadi pembicaraan netizen ke depan, juga akan jadi catatan karena majalah Tempo bahkan sudah menunjukkan data yang lebih kuantitatif bagaimana Jokowi menyogok, memaksa, dan menginginkan dia dielulukan dalam hari-hari terakhir kekuasaannya. Dengan mengerahkan relawan, membayar buzzer, ini Pak Jokowi ini kan adalah tipikal pemimpin yang saya kira ini bersedia membeli apa saja, termasuk pengakuan atas kehormatannya, keberhasilannya, dan konyolnya untuk semua itu dia menggunakan uang negara. Sangatlah memalukan bagi seseorang yang sudah di ujung jalan becek kekuasaannya masih berupaya untuk mencari karpet merah, dan potensi kita untuk meniru juga ada itu, karena begitu banyak pejabat yang akhirnya menyewa buzzer, menyewa lembaga survei hanya untuk memuliakan dirinya sendiri. Itu sama dengan seorang anggota DPR yang kemudian mengaku mengeluarkan uang belasan atau bahkan puluhan miliar hanya untuk menunjukkan bahwa dia berhasil memperoleh kursi parlemen. Padahal sebenarnya kalau kita tanya apakah Anda mewakili rakyat, oh iya pasti iya, tapi Anda keluarkan uang puluhan miliar, itu artinya Anda mewakili amplopmu sendiri. Jadi dia membanggakan dirinya sendiri, bukan karena dipilih rakyat, tapi karena dia membeli suara rakyat. Nah, itu semacam krisis moral atau krisis mental minimal, atau krisis psikologi, ketika ambisi itu harus di bail out, harus di back up dengan materi. Kan kita mengerti bahwa kepemimpinan itu adalah hasil sesuatu yang achievable, bisa dicapai dengan kapasitas pikiran, kapasitas kemampuan rasional, kapasitas konseptual. Tapi kalau kekuasaan itu diraih melalui pameran, semacam festival of apa yang kita bisa terangkan ini, semacam festival nobility, pameran kemuliaan, dan kemuliaan itu tidak bisa dipamerkan. Kemuliaan itu adalah hasil apresiasi dari mereka yang menonton atau mereka yang menikmati atau merasakan prestasi seorang pemimpin. Jadi tidak mungkin kemuliaan itu dilelang atau diiklankan. Nah, Pak Jokowi ada di dalam krisis itu, krisis yang menyangkut identitas dia sebagai seorang presiden yang dipilih rakyat, tapi mencitrakan dirinya sebagai seorang raja yang dipilih oleh langit. Jadi langit seolah diperalat untuk memasang baliho-baliho itu. Jadi sukses Pak Jokowi, prestasi hebat Jokowi itu, dan semua hal yang berbau penjilatan itu telah masuk menjadi subkultur kebudayaan kita. Dan itu sangat memalukan. Kalangan akademisi, mereka yang terlatih bahkan untuk menapis mana yang palsu dan mana yang jujur, akhirnya terlibat dalam proyek besar penipuan bangsa ini melalui baliho-baliho yang dipasang atas dasar perintah Jokowi sendiri. Itu konsekuensi dari kedunguan kalangan intelektual. Satu paradoks misalnya, kedunguan dari kalangan intelektual itu adalah paradoks. Apa yang dilakukan oleh Jokowi ini kan sesungguhnya dia menipu dirinya sendiri ya. Dia merasa puas, tersanjung oleh puja-puji yang dia perintahkan sendiri. Jadi tetap paradoks dari propaganda itu telat. Kan prinsipnya Anda bisa menipu satu orang sepanjang masa, Anda bisa menipu semua orang di satu masa, tapi Anda tidak mungkin menipu semua orang di sepanjang masa. Dan Jokowi nggak ngerti itu, dia tetap ingin menipu dengan pencitraan,
Tetapi sejarah sudah beralih, yaitu netizen mencatat semua hal, dan pengadilan akal sehat pasti akan tiba kalau bukan pengadilan rakyat. Dan kecelakaan kecil di dalam kabinet Pak Prabowo pasti akan dicarikan keterangan pengalihnya itu, dan sangat mungkin suatu waktu nanti Jokowi akan dijadikan sebagai alasan dari kemacetan semua kebijakan Pak Prabowo. Kan ini mesti fair juga bahwa yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah potensi kebangkrutannya, yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah potensi kerusakan, yang ditinggalkan oleh Jokowi adalah potensi kemiskinan. Semua hal yang mulai kita catat hari ini. Kenapa? Karena Jokowi tidak mau mengakui bahwa dia berbuat banyak kesalahan. Paling nggak dia diam itu atau minta maaf secara tersamar. Tetapi begitu kita lihat pameran poster, pameran tagline, pameran hashtag di media massa, dan baliho-baliho yang terbar di ibu kota, semua orang merasa this is too good to be true. Artinya berlebihan, pemuliaannya berlebihan, dan seseorang yang dimuliakan secara berlebihan artinya sebenarnya dia tidak pantas dimuliakan. Tapi oke, sejarah masih mencatat, dan para pengamat asing bahkan juga mulai bertanya. Saya dapat telepon dari banyak teman diplomat yang menganggap bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu semacam pelajaran bahwa kekuasaan itu ada batasnya, tetapi ambisi menghalangi batas itu diucapkan secara final. Dan ambisi Jokowi itu kelihatannya unstoppable, tetapi sejarah akan menghentikan dia. Itu anak-anak muda yang berupaya untuk mengingatkan Indonesia kembali pada tatanan etika dan pikiran itu masih banyak saya temui di daerah-daerah, dan pada mereka kita andalkan bahwa Indonesia yang berpikir, Indonesia yang bermoral bisa ditemukan kembali. Jadi biarkan bertebaran di sudut-sudut kota, di sepanjang jalan-jalan utama ibu kota, dan mungkin di kabupaten dan provinsi. Kita akan saksikan bagaimana sejarah mengatur ulang negeri ini, dan aturan itu kadang-kala perlu pengorbanan baru. Nah, kabinet sedang disusun, dan tanda-tanda bahwa kabinet itu sebetulnya adalah bayang-bayang dari poster besar yang dipasang untuk memuliakan Jokowi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.